Halo Sobat Netizen, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih tentang cara bikin toko online tanpa website. Saya ada tools yang keren banget nih, saya juga baru tahu sih setelah lihat banyak tutorial-tutorial dari master-master saya juga. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang saat ini masih WFH atau yang pengen nyari uang tambahan dari online, ini bisa dicoba. Jadi, toko online ini dia tanpa website loh, tanpa perlu domain atau beli hosting dan segala macam. Nah, dengan toko online ini, teman-teman nanti kalau misalnya memang udah punya produk, bisa juga tuh dimasukin di toko online teman-teman masing-masing gitu kan. Terus juga kalau misalnya teman-teman masih belum punya produk, bisa juga dicoba untuk dropshipping. Nanti di video berikutnya saya bikin lah teknis-teknis dropshipping dengan tools yang ini, rahasia. Ntar dulu toolsnya dikasih tahu ya. Oke. Oh ya, di antara teman-teman mungkin masih ada yang baru pertama kali melihat video saya, dan untuk yang baru pertama kali, jangan lupa tusuk tombol loncengnya ya, karena saya akan banyak sekali sharing tentang teknis-teknis gimana caranya kita membangun bisnis online dan gimana caranya kita mendapatkan uang dari online. Dan satu lagi nih untuk teman-teman semuanya, saya tuh selalu baca komentar-komentar yang teman-teman cantumkan ya. Jadi satu persatu dan sebisa mungkin saya pasti baca. So, untuk teman-teman nih yang kalau misalnya ada masukan untuk saya supaya channel saya tetap berkembang gitu kan, boleh nih isi aja di kolom komentar, atau mau request video apa juga bisa. Nanti mungkin saya akan lakukan searching dan saya akan berikan kepada teman-teman. Jadi yuk, langsung aja yuk. Jangan kelamaan intronya. Untuk teman-teman yang ingin punya bisnis online sendiri atau toko online sendiri tanpa hosting, tanpa domain, saksikan video ini sampai habis ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Memperkenalkan Refit, sebuah tools web-based karya anak bangsa untuk memudahkan kita nih sebagai pebisnis atau pemilik produk untuk membuat toko online sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang namanya Shopify, mungkin mirip-mirip seperti itu ya. Walaupun kalau misalnya kita komparasi antara Refit dengan Shopify, pasti fitur-fiturnya masih jauh lah dibandingkan dengan Shopify. Cuman menurut saya ini cakep banget sih. Jadi ini ceritanya pada saat saya mempelajari bisnis dropship kan, sebenarnya ada 3 cara sih untuk menjalani bisnis dropship. Yang pertama itu marketplace to marketplace kan. Kemudian kita bikin website sendiri, WordPress yang saat ini saya lakukan. Kemudian yang 3 adalah dengan menggunakan Shopify. Dan Refit ini sebenarnya menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan dan kesulitan kita sebagai orang yang ingin berjualan online atau yang sudah punya produk misalnya untuk berjualan online. Untuk bikin toko kan pasti, toko online kan pasti butuh biaya lagi ya. Dan dengan Refit ini kita bisa bikin toko online tanpa domain dan hosting. Keren kan? Nah, yuk kita bahas dulu nih sebelum gimana cara daftarnya, kemudian cara bikin websitenya, bukan website, cara bikin toko online-nya. Kita bahas dulu nih. Saya pengen bahas kelebihan-kelebihan dari Refit.id ini. Sekarang sebenarnya sebelum kita masuk ke langkah-langkah gimana caranya bikin toko kita di Refit, kita bahas dulu nih kelebihan-kelebihannya apa. Jadi mereka ada beberapa klaim juga sih untuk kelebihan-kelebihan mereka, fitur-fiturnya yang ini nih. Yang pertama itu, kalau menurut saya sih di antara ke-6 ini ada 6 ya. Yang pertama, meningkatkan konversi penjualan viral di sosial media. Ini dia terintegrasi ada aplikasi namanya Viralmu. Nanti kita bahas di lain video lah kalau misalnya teman-teman mau bahas juga ya. Kemudian yang kedua nih, dia bisa integrasi pembayaran dan pengiriman. Ini sih yang menurut saya oke banget. Jadi kita kalau misalnya bikin website kayak yang saya lakukan untuk bisnis dropship atau bikin toko online sendiri, itu tuh integrasi ke pembayaran sama integrasi ke kurir pengiriman itu agak ribet. Nah, dengan Refit ini kita udah nggak bisa mikirin itu lagi. Kemudian yang 3 itu otomatisasi bisnis yang terintegrasi lokal dan global, kurang lebih seperti itulah. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka bisa menjual, kita sebagai pedagang nih, sebagai pemilik produk atau dropshipper, kita juga bisa menjualnya ke luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang udah punya produk yang saat ini masih main di lokal aja, mungkin bisa pakai Refit ini supaya barang dagangan teman-teman bisa go internasional gitu ya, bisa ekspor, bisa masuk ke sana gitu untuk scale up bisnis lagi. Kemudian kerja lebih ringan ya, kerja lebih ringan itu bisa setelah saya lihat-lihat saya mirip lebih cocok untuk penggunaan handphone dibandingkan dengan
website, karena tampilan tokonya itu handphone banget gitu. Nanti kita lihatlah kerja lebih ringan. Kerja lebih ringan itu jadi artinya lebih cepat untuk loading dari websitenya. Yang kelima, lebih banyak penjualannya. Kalau ini sih pinter-pinteran kita jualan aja ya. Jadi the man behind the gun gitu. Jadi bukannya yang kita bikin toko ini tiba-tiba penjualan kita melesat, enggak. Tetap kita harus melakukan iklan, kemudian juga untuk promosi-promosi di sosial media kita. Kalau toko online kita tuh udah online gitu. Kemudian yang terakhir adalah pelanggan lebih bahagia. Ini sekali lagi the man behind the gun juga. Jadi ini adalah klaim-klaim mereka. Cuman kalau menurut saya sih yang paling menarik nih, kenapa sih kita kalau menurut saya ribet-ribet bikin toko online sendiri? Kenapa kita produknya nggak dimasukin aja marketplace seperti Tokopedia, kemudian juga Shopee atau yang lainnya? Sekarang gini, saya tuh selalu membandingkannya tuh gini, toko online yang punya kita sendiri sama dengan yang di marketplace itu sama aja kayak, kalau marketplace itu sama aja kayak kita nyewa ruko. Kita nyewa ruko, di sana naruh barang. Kita nggak pernah tahu ruko tersebut akan dijual kepemilikannya kah, atau misalnya mereka akan menaikkan harganya kah, atau misalnya seperti pandemi sekarang, ruko-ruko kan pada tutup ya karena nggak rame atau nggak ada pembeli di sana, kayak gitu. Nah, kalau misal kita punya toko online sendiri, itu lebih long last lah kalau menurut saya bisnisnya. Itu yang pertama, kelebihan dari punya toko online sendiri. Terus yang berikutnya adalah, mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar namanya Google AdWords, cara ngiklan di Google, sama Facebook Ads, cara ngiklan di Facebook, itu tahu yang namanya Facebook Pixel dan Google Analytics. Pentingnya kita berbisnis online itu adalah bagaimana caranya mengolah data. Nah, kalau misalnya di toko online marketplace ya, kita nggak punya data Facebook Pixel sama Google Analytics, artinya kita agak sulit untuk men-scale up dari bisnis kita. Kita bisa beriklan hanya di platform tersebut, atau yang beberapa kali saya lakukan, beriklan di Google AdWords atau di Facebook Ads, kita arahkan ke toko online kita di marketplace, tapi datanya kita nggak dapat. Itu sih sayangnya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ingin serius bisnis dropship atau memang pengen serius ngembangin usahanya, kalau misalnya teman-teman saat ini sudah punya produk sendiri, Refit.id ini bisa jadi rekomendasi dari saya sih untuk scale up bisnis. Oke, sekarang yuk kita coba bikin toko online nih. Gimana sih dalemannya, jeroannya gitu ya. Nah, yang pertama-tama teman-teman klik aja link yang ada di bawah di deskripsi saya, nanti akan masuk seperti ini. Dan karena Refit.id ini termasuk yang peduli corona juga gitu ya, itu kita digratiskan buka toko online selama 3 bulan, jadi kita nggak perlu bayar. Sementara pricingnya dia harganya 350.000. Kita lihat aja ya pricingnya seberapa. Ada dua pricingnya, dia yang 350.000 per bulan sama yang premium 850.000 per bulan. Ini perbedaannya. Kalau misalnya yang 350.000 itu kita bisa upload 100 produk. Kalau yang premium kita unlimited produk. Ini kalau menurut saya sih murah sekali dibandingkan dengan toko online seperti Shopify atau WooCommerce seperti itu ya. Kemudian kalau untuk yang gratis nih, yang akan kita coba yang gratisan, ini kekurangannya dia tidak bisa integrasi WhatsApp, voucher code, custom domain. Custom domain itu kita bisa menggunakan domain kita sendiri. Sementara kalau misalnya 350.000 per bulan, dia bisa custom domain. Custom domain tuh misalnya kita punya domain sendiri ari.com gitu. Nah, kita bisa bikin seperti itu kalau misalnya kita daftarnya yang paket bisnis. Mungkin teman-teman bisa coba dulu yang untuk free trial. Kalau misalnya free trial ternyata teman-teman laku barangnya, kemudian dapat keuntungan selama 3 bulan tersebut, ya baru bisa upgrade akunnya ke bisnis dan mulai serius dari sana. Oke, sekarang kita langsung aja yang daftar ya. Teman-teman masuk aja ke Refit.id, klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian dari sini kita langsung klik aja daftar sekarang. Pendaftarannya ya samalah seperti dengan daftar-daftar sosial media yang lain, masukkan nama lengkap, kemudian masukkan email, sama masukkan nomor telepon. Di sini juga ada pilih jenis toko. Mungkin teman-teman ada yang jualan produk digital juga, kayak misalnya e-course, terus juga produk-produk plugin untuk WordPress atau software-software yang seperti itulah yang bisa di-download. Ada juga yang produk non-digital, barang-barang fisik gitu. Nah, ini teman-teman lengkapin aja data-data yang ada di sini, yang ada di page-nya, kemudian
klik I'm not robot, kemudian register. Kalau misalnya teman-teman sudah klik register, nanti teman-teman akan mendapatkan 2 email seperti ini. Jadi email yang pertama adalah email untuk aktivasi akun Rifit-nya. Email yang kedua adalah informasi untuk akun iPayMu. iPayMu ini adalah untuk transaksi kita. Transaksi entah kita nanti untuk withdraw dananya, atau misalnya orang bayarnya beli produk kita, itu nanti masuknya ke iPayMu. Nah, supaya kita bisa transfer ke bank, dari iPayMu ke transfer ke bank, itu kita harus aktivasi akun iPayMu atau verifikasi. Verifikasinya gampang, nanti tinggal foto KTP, kemudian juga kita foto selfie dengan KTP. Terus apalagi ya, udah sih itu aja. Nanti kalau misalnya sudah diaktifasi, baru kita bisa tarik melalui bank gitu, tarik ke bank kita gitu maksudnya ya, paham kan ya kurang lebih ya. Nah, dari 2 email ini teman-teman tinggal klik aja untuk Rifit aktivasi. Nanti kalau teman-teman akan mendapatkan password ya, password seperti ini, akan saya blur ya. Nanti akan dapat password seperti ini nanti untuk loginnya. Oke, sekarang kita login. Kita balik lagi ke sini ke halaman homepage-nya dari rifit.id, kemudian kita klik aja login. Kita masukkan email dari yang sudah kita yang sudah kita daftarkan di Rifit, kemudian masukkan password dari yang sudah diberikan oleh Rifit. Jadi passwordnya bukan kita yang buat ya, tapi dikasih sama si Rifit-nya. Kemudian tinggal kita login. Setelah login nanti kita akan diarahkan ke dashboard. Nah, disinilah kita akan bereksperimen banyak nih untuk bikin toko kita ya. Udah siap punya toko sendiri? Oke. Nah, yang pertama nih, teman-teman jangan kemana-mana dulu, langsung aja ke sini, pengaturan toko ya. Di pengaturan toko inilah kita akan bikin toko kita. Yang pertama dari mulai detail toko. Nah, detail toko seperti ini saya udah bikin, nanti untuk linknya teman-teman juga bisa bikin. Nama link saya adalah aristor.rifit.id. Ini karena akunnya gratisan ya, jadi ada .rifit.id-nya. Kalau misalnya teman-teman daftar yang premium yang 350.000 tadi, link domainnya bisa kita ganti, kayak misalnya ari.com gitu, jadi nggak pakai nama Rifit lagi. Nah, teman-teman tinggal isi aja nih nama tokonya, kemudian slogan dari tokonya, deskripsi dari tokonya, subdomain ini yang muncul di sini ya kan, kemudian juga nomor telepon, kemudian boleh juga dituliskan catatan penjual. Di sini saya nggak akan bikin catatan penjualnya, pokoknya poinnya semenarik mungkin lah nama tokonya atau sama nama slogannya. Kemudian yang berikutnya adalah shippingnya. Ini yang perlu kita atur juga. Shipping ini adalah alamat dari pengiriman barang kita. Misalnya teman-teman punya barang sendiri, artinya kan dari rumah teman-teman ya, atau misalnya dari pabriknya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisnis dropship, misalnya ngambil barangnya dari marketplace, ya tulisnya adalah alamat dari si suppliernya. Tanya aja suppliernya alamatnya di mana, ya kan? Supaya dan minta izin kita menjadi dropshipper mereka, baru kita masukin alamatnya di sini. Untuk apa? Nanti untuk menentukan harga nih, harga pengiriman. Misalnya pakai Lion Parcel, pakai SAP, Pos Indonesia, Tigi, JNA, semuanya lengkap nih di sini. Ada GoSend juga, bahkan ada yang COD iPayMu, itu yang keren menurut saya sih. Ini tinggal dilengkapin aja, penting. Terus yang berikutnya adalah tampilan. Ini yang apa ya? Jadi tampilannya seperti ini ya. Seperti yang saya katakan, jadi akan jauh lebih menarik kalau misalnya ini dia ngelihatnya itu di handphone. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen iklan di Facebook Ads, incar aja pengguna handphone, jangan incar pengguna PC gitu ya. Kenapa? Karena tampilannya kalau misalnya di PC ini dia kurang menarik kalau menurut saya. Kalau bentuknya kayak gitu kan, kotak panjang gitu kan, lebih mirip handphone ya. Oke. Nah, ini warnanya atau warna ininya lah, apa artinya warna timesnya. Teman-teman pilih aja, bisa hijau, bisa merah, bisa purple. Misalnya saya pilih biru gitu kan. Ini saya udah inian produk sih, udah upload produk. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah bikin temanya suka, misalnya teman-teman warna favoritnya adalah pink ya, pilih aja pink gitu kan. Terus foto and running text. Jadi foto and running text ini adalah kita tulis aja di sini. Aristor, store you can trust. Ya, saya tulis saya store you can trust, seperti itu ya. Kemudian foto sampul, foto profil dan foto sampul. Foto sampul itu yang di sini, yang di kotak lebar ini. Kalau untuk foto profil adalah yang bundar ini ya, gitu. Jadi tinggal kita pilih aja foto sampulnya. Foto sampulnya misalnya saya pilih yang mana ya?
Nah, yang ini misalnya Smart Detox saya jualannya. Kemudian foto profilnya terserah teman-teman, mungkin yang ini juga. Nah, ini kan bagus ya, lumayan ya. Jelek sih. Oke, nggak kelihatan gambarnya. Ya, cuman poinnya teman-teman dapat lah. Teman-teman bisa bikin logo sendiri, kemudian juga bikin gambar bannernya gitu. Nanti kelihatannya seperti ini nih. Menjual berbagai produk kesehatan dan kecantikan. Ini adalah yang tadi, yang running untuk yang keterangan tokonya ya, dan ini adalah slogan kita, store you can trust gitu. Kemudian tampilan katalog itu yang ada di bawah sini, mau yang tampilan original kah atau yang tree line itu jadi nanti produknya ada 3, 1, 2, 3, di bawahnya 1, 2, 3 kayak gitu, atau misalnya satu line aja, satu produk setiap tampilan yang kayak gini, atau misalnya deskriptif itu tuh ada produk, kemudian di kanannya adalah keterangan dari produknya. Gimana caranya bikin keterangan dari produk? Yuk kita masuk nih, mulai ke bikin produk. Sebelum teman-teman upload produk, kita bikin kategori produk dulu. Kategori produk tuh gini, misalnya produk teman-teman ada macam-macam nih, kayak misalnya produk kesehatan, kemudian produk kecantikan. Bikin dah tuh 2 kategori, yang satu kesehatan, yang satu kecantikan. Atau misalnya teman-teman jualan hijab gitu kan. Nah, hijab tuh kan macam-macam ya, ada pasmina, ada apalagi sih bergo, saya nggak tahu lah ya jenis-jenis hijab. Nah, itu bisa dibikin kategori-kategorinya. Jadi nanti tinggal kayak gitu aja, kategori produk tinggal ditambahkan data. Misalnya nama kategorinya di sini saya tulis kecantikan, gitu kan. Kemudian kategori induknya tidak usah, kemudian kita simpan. Nah, di sini saya sudah ada 2 kategori, kesehatan dan kecantikan. Kalau misalnya kategorinya sudah kita buat, baru deh kita upload produk. Upload produknya pun juga cukup mudah, tinggal kita tambah produk di sini aja. Kemudian kita upload gambar produknya, misalnya saya pengennya yang ini, colostrum ya kan. Nama produknya colostrum. Oke, kemudian disinilah pentingnya untuk pilih kategori. Karena produk saya adalah produk kesehatan, maka saya pilih kesehatan gitu. SKU itu dia penting untuk kayak penomoran ini loh, penomoran produk-produk, supaya misalnya colostrum ini kode produknya apa kayak gitu. Terserah sih, mungkin teman-teman punya cara sendiri ya. Cuman kalau biasanya sih kayak saya, misalnya kesehatan itu angka depannya 5, kecantikan angka depannya 4 kayak gitu. Jadi nomor 1 misalnya apa, nomor 2 apa, jadi 5001, 5002 gitu. Ya, itu sih cara saya sih ya, nggak tahu teman-teman mungkin ada cara lain untuk menentukan nomor SKU. Punya coding dari produk tersebut. Begitulah. Oke. Nah, kemudian deskripsi pendeknya tinggal ditulis aja, colostrum itu apa, produk teman-teman apa, sama deskripsi panjangnya juga ditulis aja kayak gitu ya. Ini penting, harus ditulis. Saya nggak upload karena saya sudah upload produk ya. Sudah, itu yang paling penting kalau menurut saya. Jadi nanti tokonya kita tuh akan bisa dilihat di sini, lihat mini shop. Nanti kita lihatnya di sini, lihat mini shop. Tampilannya kayak apa nanti akan kelihatan dari sini. Kayak gini tampilan tokonya ya. Oke. Nah, ini belum di-save ya saya. Oke, tadi belum di-save ya gambar untuk profilnya sama bannernya. Nanti teman-teman bisa langsung di-save aja pada saat pengaturan toko di sini. Di sini saya belum save ya. Coba kita lihat deh. Oke, di sini simpan perubahan ya. Tadi belum saya simpan perubahan. Jadi jangan lupa klik simpan perubahan di sini ya. Oke, kita balik lagi ke toko kita. Bentuknya kayak gini. Jadi ya oke sih kalau menurut saya. Nanti bisa dilihat di kategori di sini, kesehatan kecantikan orang-orang. Kemudian kalau misalnya orang-orang pengen beli misalnya spirulina, tinggal klik di sini aja. Terus kemudian beli, ya mirip-mirip Tokopedia banget kan. Jadi istilahnya kita udah punya Tokopedia sendiri gitu. Oke, catatan untuk penjual mungkin apa boleh, kemudian harga produk sama subtotal ketambahkan ke keranjang, nanti check out, kemudian orang tersebut akan melakukan pembayaran dari sini. Seterusnya untuk biaya kirimnya berapa, mereka akan isi alamat, kecamatan, kelurahan, kurir. Nanti kalau misalnya sudah orang ada yang beli, nanti akan masuk ke daftar pesanan kita yang ada di sini. Kita akan bisa cek, kemudian kita akan kirimkan ke alamat mereka produk kita, kayak gitu. Keren ya. Nah, di sini juga yang asiknya adalah kita bisa ngatur untuk para dropshipper dan para reseller gitu. Jadi bisa kita atur di dropship management seperti ini. Artinya gini, kalau misalnya kita pengen ada dropshipper untuk produk kita, itu nanti kita bisa atur harganya, marginnya. Mereka sebagai dropshipper
itu bisa kita kasih harga berapa. Misalnya tadi harga spirulina 305.000. Oh, untuk dropshipper saya kasih deh misalnya 290.000. Artinya mereka akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Gitu. Untuk memperluas jaringan lah, kita kan harus pakai dropshipper atau reseller yang seperti itu. Ini bisa diatur juga di sini. Gitu, keren ya. Jadi mereka nggak perlu daftar lagi nih untuk refit. Jadi mereka jualannya di refit, dari refit toko kita, mereka sebar linknya adalah link kita. Nanti setiap penjualan mereka akan mendapatkan komisi dari kita, atau kita akan memberikan selisih harga untuk mereka. Kayak gitu keuntungannya, hebat kan? Terus juga ini yang paling penting, yang terakhir kalau menurut saya fitur dari Refit adalah Facebook Pixel sama Google Analytics. Kita juga bisa bisa integrasi dengan Instagram Tools-nya juga. Saya belum lihat sih jujur Instagram Tools-nya, karena saya di sini masih yang versi gratisan. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah ada yang make dan versi yang premium, boleh isi di kolom komentar aja Instagram Tools itu apa, supaya untuk informasi juga untuk teman-teman yang melihat video ini gitu ya. Nah, Facebook Pixel dan Google Analytics, kita bisa integrasi dengan Facebook Pixel. Jadi kalau misalnya kita beriklan dengan Facebook, itu kan ada namanya Facebook Pixel. Facebook Pixel itu digunakan untuk men-track siapa aja yang masuk ke toko kita, trafficnya dari mana, kemudian juga usianya berapa, bahkan bisa dilihat dari negara mana, itu kita bisa lihat. Jadi nanti kita bisa scale up toko kita. Misal di Indonesia ternyata setelah dilihat di Facebook Pixel, toko kita itu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari Kalimantan. Nanti berikutnya kita akan beriklan, ya udah kita beriklan aja di untuk orang-orang yang ada di Kalimantan, gitu loh maksudnya. Atau juga misalnya kita bisa lihat juga dari demografinya. Demografi itu usia misalnya. Ternyata yang masuk ke toko kita itu usianya kisarannya dari 25 sampai 35. Artinya di usia 35 ke atas kita udah nggak perlu jual lagi ke mereka. Jadi kita bisa lebih fokus ke consumer kita. Itulah fungsinya dari Facebook Pixel. Kurang lebih sama juga dengan Google Analytics. Cuman kalau di Google Analytics itu adalah untuk kita beriklan di Google AdWords. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dia tools karya anak bangsa yang menurut saya itu keren banget sih. Bisa melesatkan penjualan lebay ya. Oke. Jadi poinnya adalah kita bisa menyongsong industri 4.0, kita digitalisasi produk-produk kita, dan kita yang belum punya produk pun kita bisa jualan dropship juga di sini. Entah dari toko yang memang sudah ada dari Refit, atau kita ambil produk dari supplier di Tokopedia. Mungkin lain kali akan saya bahas gimana caranya kita menjalankan bisnis dropship, ngambil dari Tokopedia, dari mulai riset produk, kemudian masukkan ke di Refit Zone ini, supaya teman-teman yang masih belum punya produk itu nggak patah semangat dulu ya. Oke, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya omongan saya kecepatan, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, atau misalnya ada request dari teman-teman tentang konten yang bisa saya buat di sini, apa yang mau teman-teman pelajari, boleh isi aja di kolom komentar, supaya channel ini Myring Clan bisa makin berkembang dan makin berkembang. Oh ya, saya selalu baca komentar teman-teman satu persatu, dan saya usahakan akan selalu jawab komentar-komentar teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga sukses dan semoga jadi toko online pertamanya.